Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang saya kasihi. Tiba saatnya kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Penolong yang Setia. Mari kita siapkan kita untuk menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita katakan lebih semua kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau masih berikan kami nafas kehidupan yang baru untuk kami mulai kehidupan kami Tuhan.
Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama saja Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah kami di awal pertengahan di akhirnya. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih semangat? Mari kita siapkan kita akan lagu pujian kita yang pertama, Pilihanku. bagi dunia ini.
Mari kita siapkan hati kita akan lagu pujian kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikin syukur kita, katakan kepada Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan lagu dari awal, katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih
habis Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan terbukti pada hari ini kita bisa bersama-sama mau memulai dalam renungan kita sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh menikmati nafas hidup baru, hari baru, menikmati berkat Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Dan hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas belajar mengajar kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini, dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi shalom. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan tema jangan bercanda. Ya, jangan bercanda. Nah, sebelumnya saya mau menceritakan sebuah kisah dari seorang anak dan seorang ibu. Mungkin Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian pernah mendengar cerita ini. Seorang ibu ini memiliki satu orang anak, kemudian mereka mau pergi ke hutan mencari kayu bakar. Lalu sesampainya di hutan, ibunya berkata kepada anaknya, "Nah, kamu duduk di sini ya, tunggu ibu. Ibu mau cari kayu bakar." "Iya ibu," kata anaknya. Lalu ibunya mencari kayu bakar agak sedikit jauh dari tempat anak ini menunggu ibunya. Ternyata ada seekor harimau yang mau menghampiri dia dan ingin menerkamnya. Anak ini sangat ketakutan. Lalu dia ingat pesan ibunya, "Nak, kalau kamu ketakutan, kalau kamu cemas, kamu harus berdoa kepada Tuhan." Tapi sayangnya ibu ini selama 6 tahun, anak ini sudah berusia 6 tahun, ibunya hanya mengajarkan doa makan, doa tidur, dan doa bangun tidur. Lalu karena dia ketakutan, dia ingat pesan ibunya, lalu dia berdoa, "Tuhan Yesus, saya mau makan dalam nama Tuhan Yesus, amin." Dia berdoa seperti itu. Tahukah teman-teman apa yang terjadi? Harimau ini pergi meninggalkan anak ini. Harusnya dia berdoa untuk mengusir harimau, bukan doa makan. Tapi karena dia hanya tahu doa makan, lalu dia berdoa untuk doa makan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada umumnya semua orang percaya bisa berdoa, pernah berdoa, baik kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sejak kecil ataupun kita yang baru mengenal Yesus setelah dewasa. Semua kita tentu pernah berdoa. Yang perlu kita ketahui adalah dalam berdoa harus jelas. Jelas doa itu dialamatkan kepada siapa, isinya apa, dan ditutup. Ya, seperti sebuah surat, kalau kita menulis sebuah surat itu kita tujukan kepada siapa, lalu isinya apa, lalu ditutup dengan sebuah salam. Biasanya seperti itu kalau sebuah surat. Nah, tentu semua doa-doa orang percaya, doa kita itu dialamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang perlu adalah isi doa kita itu harus jelas. Ucapan syukur, permohonan kepada Tuhan. Dan diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan berkat firman Tuhan, yaitu ada 2 tipe orang dalam berdoa. Yang pertama, doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sesuai dengan tema kita tadi, doa yang disampaikan dengan bercanda. Ya. Doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, yang kedua doa yang disampaikan dengan bercanda. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian boleh melihat dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas pada pagi hari ini adalah doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh. Berdoa bukanlah hal yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang dianggap suci. Tapi doa dapat dilakukan oleh siapapun, mulai dari orang hebat sampai kepada orang yang biasa-biasa saja. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa. Elia adalah manusia biasa. Elia bukanlah orang yang sempurna, tapi Elia adalah orang yang benar. Di ayat yang ke-16, ayat sebelumnya dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah orang yang benar. Benar seperti apa yang dimaksudkan ini? Benar yang dimaksudkan adalah tidak mencintai atau menyetujui kejahatan. Kita bersama-sama buka Alkitab kita kembali dari Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18. Bagaimana ketika kita berdoa? Mazmur 66 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata demikian. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ketika kita berdoa, Tuhan itu sudah mendengar dan Tuhan memperhatikan doa yang kita ucapkan. Tapi apa jadinya jika ada niat jahat di dalam hati kita dan kita tidak hidup benar? Tentu Tuhan tidak mau mendengar. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika di dalam hati kita ada niat jahat, maka Tuhan tidak mau mendengarkan kita. Oleh sebab itu doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, pikiran, dan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini dibuktikan oleh Elia ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Dikatakan bahwa hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bagian yang kedua, doa yang disampaikan dengan bercanda. Doa yang disampaikan dengan bercanda. Kita tahu doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Sederhananya seperti ini. Saat kita ingin berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang penting, tentu kita menunjukkan sikap hormat, sikap yang baik. Terlebih lagi saat kita mau berbicara dengan Tuhan di dalam doa kita. Sangatlah tidak patut jika kita lakukan dengan bercanda. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar dan pastilah Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Sebaliknya, doa yang dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, mungkin kita sambil tertawa-tertawa karena mungkin kita diganggu oleh teman kita. Kita tidak serius, tidak didasari dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentulah Tuhan tidak akan berkenan dengan doa yang demikian. Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah bercanda dalam menjawab doa. Suatu kali ada sebuah kisah dari seorang anak muda. Waktu itu dia pernah berdoa, Tuhan, aku mau sekolah di jurusan ini. Dia bilang seperti itu. Dia pernah berdoa seperti itu ketika dia masih sekolah di bangku SMA. Saya mau kuliah di jurusan ini ya Tuhan ya. Dia bilang seperti itu. Sambil seiring berjalannya waktu, dia lupa dengan apa yang pernah dia doakan. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian Tuhan menjawab doa itu
Dan dia melanjutkan di tempat kuliah yang dia inginkan. Tapi sebelum itu dia pernah marah, Tuhan kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus melewati kesulitan yang seperti ini? Tapi ternyata itu adalah cara Tuhan untuk mengarahkan dia untuk melihat bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah bercanda dalam menjawab doa. Bahkan sekalipun ketika kita sudah melupakan apa yang pernah kita doakan, Tuhan akan tetap menjawabnya ketika doa itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang benar, dengan rasa takut akan Tuhan, dan kita lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan pikiran yang benar, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, kesimpulannya untuk kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, saya rindu dan Tuhan pun sangat rindu. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh berdoa. Membersihkan hati dan pikiran. Dan dengan iman yang benar kepada Tuhan, Yesus Kristus. Agar doa-doa kita berkenan, didengar, dan dijawab oleh Tuhan. Jangan bercanda dalam berdoa, sebab di dalam doa ada kuasa. Baik kuasa kesembuhan, pengampunan, kuasa bagi masa depan kita semua, kuasa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan bercanda. Tuhan tidak pernah bercanda dalam menjawab doa. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, sampaikanlah itu di dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Allah Tuhan Yesus Kristus mendengar dan akan memberikan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya kita semakin diberkati di dalam Tuhan dan kita semakin giat berdoa, menyampaikan setiap isi hati kita, ucapan syukur dan harapan kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk kami bisa berdoa dengan benar, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni jika selama ini kami sering sekali bercanda dalam doa kami. Tapi kami rindu mulai hari ini kami diberikan kekuatan untuk senantiasa berdoa dalam kehidupan kami. Karena doa adalah nafas kehidupan kami. Kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh kegiatan kami hari ini. Belajar mengajar kami, apapun yang bisa kami kerjakan, baik tugas-tugas kami sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa, kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa mengerjakannya dengan baik sebagai tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi kami pada hari ini. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan memberikan kekuatan kami untuk melakukannya. Saat ini kami tetap berdoa untuk para guru, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, juga untuk semua siswa Tuhan yang ada di Yayasan Immanuel Batu. Kiranya kami semua Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan hikmat berkat senantiasa mengikuti kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan juga seluruh pekerja di Yayasan Immanuel ini ke dalam tangan kasih-Mu, biar kami semua tetap dalam rahmat Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikianlah Tuhan ibadah kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.